Setiap manusia di bumi rindu untuk berbahagia. Siapa yang tidak? Namun di dunia mencari kebahagiaan dalam kesenangan, dalam kekayaan, dan kekuasaan. Sebaliknya saudara-saudara, kitab Wahyu, kitab nubuatan yang sering dianggap menakutkan, justru berisi bukan hanya satu, tapi 7 ucapan berbahagia, makarios. Di tengah gempa akhir zaman, peperangan rohani, dan penderitaan umat Tuhan, Allah menanamkan 7 berkat kebahagiaan, seperti 7 pelita yang menyala di tengah kegelapan. Mari kita lihat ketujuhnya sebagai 7 langkah berbahagia menuju keselamatan. Yang pertama, berbahagialah karena membaca, mendengar, dan menuruti firman. Berbahagialah dia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Inilah pintu untuk kebahagiaan sejati, mendengar dan menaati firman Allah. Dalam dunia yang sibuk mendengar banyak suara kebisingan, berbahagialah mereka yang membuka telinga bagi suara Kristus. Kebahagiaan bukan karena tahu masa depan, tetapi karena taat kepada firman yang mempersiapkan kita untuk kedatangan. Kedua, berbahagia yang mati dalam Tuhan. Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ucapan ini bukan untuk kematian biasa, saudara-saudara, melainkan bagi mereka yang mati dalam kesetiaan. Mereka rela kehilangan hidup duniawi demi Kristus. Kebahagiaan sejati bukan bebas dari penderitaan, tetapi setia sampai mati karena perbuatan mereka menyertai mereka. Inilah martyrs joy, sukacita orang yang mengorbankan diri bagi Injil kekal. Yang ketiga, berbahagia yang berjaga dan memperhatikan pakaiannya. Wahyu 16 ayat 15. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Pakaian melambangkan karakter dan kebenaran Kristus. Di dunia yang telanjang secara moral, umat Tuhan dipanggil menjaga jubah putihnya. Berjaga bukan sekedar menunggu, tetapi hidup dalam kekudusan dan kesadaran bahwa Kristus datang seperti pencuri pada malam hari. Mereka yang memelihara kesucian hidupnya akan berbahagia pada hari kedatangan itu. Yang keempat, berbahagia yang diundang ke perjamuan anak domba. Wahyu 19 ayat 9. Berbahagialah mereka yang diundang ke perkawinan kawin anak domba. Kita semua telah menerima undangan surgawi, bukan? Itu undangan keselamatan. Namun undangan ini hanya bermakna bila kita hadir dengan apa? Dengan pakaian pesta, yaitu hidup yang sudah dibenarkan oleh darah anak domba. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena yang berbahagia bukan hanya yang diundang, tetapi yang menjawab undangan dengan iman dan kesiapan. Yang kelima, berbahagia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Wahyu 26, berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kebangkitan pertama adalah janji bagi orang kudus yang menang dalam Kristus. Kematian kedua, sebaliknya, tidak berkuasa atas mereka, sebab mereka akan menjadi imam-imam Allah dan memerintah bersama Kristus 1000 tahun. Berbahagialah mereka yang hidup setia hingga akhir, sebab tidur mereka itu sementara, tetapi kebangkitan mereka kekal. Yang keenam, berbahagia yang menuruti perkataan nubuatan. Wahyu 27. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Inilah panggilan kepada kita semua di akhir zaman, menuruti firman Tuhan dengan kesetiaan yang terus-menerus. Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mentaati nubuatan berarti hidup selaras dengan kebenaran Kristus. Ketaatan bukan syarat keselamatan, tetapi bukti kasih dan kesetiaan kita kepada Sang Juru Selamat yang segera datang. Yang ketujuh, yang terakhir, berbahagia yang membasuh jubahnya. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Membasuh jubah berarti hidup dalam pertobatan dan berurutan kepada hukum Tuhan. Hanya mereka yang jubahnya dibersihkan oleh darah anak domba yang akan masuk melalui pintu gerbang kota Allah. Kebahagiaan terakhir adalah kebahagiaan kekal di surga baru, di mana tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi air mata atau kematian. 7 ucapan berbahagia dalam Wahyu bukan hanya janji masa depan, tetapi bisa dianggap seperti peta, seperti GPS menuju keselamatan. Dimulai dengan firman Allah, mendengar firman Allah, menurutinya. Berlanjut dengan setia sampai mati, berjaga dalam kekudusan, menjawab undangan anak domba, menang hingga kebangkitan pertama, taat kepada firman, dan kemudian diakhiri, dibersihkan untuk disambut masuk ke kota kekal. Kitab Wahyu bukan kitab ketakutan, saudara, melainkan kitab kebahagiaan bagi umat yang setia. Dan Yesus menutup dengan janji,
Sesungguhnya aku datang segera. Mari kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena siap menyambut kedatangannya. Reflection for the day.